sepenuh hati, bakti pada pertiwi. Hidup bersatu memupuk jiwa, berbudi dan berkarya. Ukir prestasi, terus berusaha, raih cita-cita. Majulah SMP 1, hidup sekolahku. Bangunlah negara kita, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, orang tua wali, siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Wonosari tahun pelajaran 2020-2021 yang saya hormati, serta anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa mengikuti acara pengumuman kelulusan. Terima kasih atas peran serta Bapak Ibu serta anak-anak sekalian pada pagi hari ini. Hari ini Jumat 4 Juni 2021 akan diumumkan kelulusan bagi siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Wonosari tahun pelajaran 2020-2021. Ini adalah puncak dari pembelajaran serta pengumuman hasil pembelajaran untuk anak-anakku sekalian. Saya ucapkan selamat kepada anak-anak sekalian yang hari ini akan menerima pengumuman kelulusan. Semoga semua lulus atau lulus 100%. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mempercayakan putra-putri Bapak Ibu sekalian bersekolah di SMP Negeri 1 Wonosari. Mohon maaf apabila dalam melayani putra-putri Bapak Ibu sekalian masih banyak kekurangan di sana-sini. Selanjutnya, sekolah berharap anak-anak sekalian dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi sesuai dengan harapan anak-anak sekalian. Semoga selalu sukses di masa yang akan datang. SMP Negeri 1 Wonosari siap memacu prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wonosari. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf karyawan. Yang saya hormati pengurus Komite SMP Negeri 1 Wonosari. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Wali peserta didik kelas 9 SMP Negeri 1 Wonosari tahun pelajaran 2020-2021 serta para siswa yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan yang luar biasa dan juga diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama mengikuti jalannya pengumuman kelulusan untuk peserta didik kelas 9 SMP Negeri 1 Wonosari tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Ibu dan para siswa yang berbahagia, perkenankanlah saya selaku yang bertugas untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pengumuman kelulusan peserta didik kelas 9 untuk tahun pelajaran 2020-2021 kali ini. Perkenalkan, nama saya
Destiana di SMP Negeri 1 Wonosari mengampu mata pelajaran matematika yang juga diberi tugas oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi pembantu urusan kurikulum pada standar penilaian. Untuk itu Bapak dan Ibu serta para siswa semuanya, perkenankanlah kami akan menyampaikan beberapa hal yang ada kaitannya dengan pengumuman kelulusan pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa SMP kita, SMP Negeri 1 Wonosari, mempunyai slogan siap memacu prestasi dan tentunya tetap berprestasi di masa pandemi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku yang berbahagia, sebagai dasar penetapan kelulusan untuk tahun 2021, yaitu yang pertama adalah surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Kemudian dasar yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP Negeri 1 Wonosari tahun 2020 tahun 2021. Yang ketiga, keputusan Kepala SMP Negeri 1 Wonosari nomor 033A/KPTS/2020 tentang kalender pendidikan SMP Negeri 1 Wonosari tahun pelajaran 2020-2021. Yang selanjutnya, berkenaan dengan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 yang semakin meningkat, maka perlu dilakukan langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada saudara, ini adalah isi dari surat edaran Menteri Pendidikan nomor 1 tahun 2001. Yang pertama, ujian nasional atau UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. Yang kedua, dengan ditiadakannya ujian nasional dan ujian kesetaraan tahun 2021, sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka ujian nasional dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terus selanjutnya, yang ketiga, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah yang pertama, menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapot tiap semester. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Bapak Ibu, ini adalah isi dari surat edaran Menteri Pendidikan nomor 1 tahun 2021. Nah, yang keempat dari isi surat edaran, ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf C dilaksanakan dalam bentuk portofolio. Ya, jadi bisa portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Ya, baik itu penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. Bentuk yang lain itu bisa berupa penugasan, karena di masa pandemi COVID. Yang ketiga, dengan tes secara luring atau daring. Secara luring artinya ini tatap muka, secara daring ini bisa menggunakan dalam jaringan, yaitu tes yang dilakukan bisa
dikerjakan di rumah dengan menggunakan daring. Dan atau bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi ada 4 bentuk ini yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pengganti dari ujian nasional ataupun ujian kesetaraan. Nah, masih Surat Edaran Menteri Pendidikan nomor 1 tahun 2021, ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 8 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Jika semua kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Bagaimana diatur dalam keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 04/KP/2020, nomor 737 tahun 2020, nomor HK-001.008/7093/2020, kemudian nomor 420/3987 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Jadi Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan itu harus sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu, dengan berdasarkan edaran Menteri nomor 1 tadi, maka kurikulum tingkat satuan pendidikan atau di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sudah dirancang sebelumnya, tahun pelajaran 2020-2021, menyebutkan bahwa kriteria kelulusan di dalam KTSP ini, yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Nah, ini dibuktikan dengan nilai rapor semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi semester 1 dan 2 itu adalah di kelas 7, semester 3 dan 4 itu di kelas 8, semester 5 dan 6 itu nilai rapor di kelas 9. Jadi harus mempunyai nilai 6 semester ini. Ini artinya menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Maka kalau ada salah satu semester saja yang tidak ada nilainya, maka bisa jadi itu tidak memenuhi kriteria kelulusan. Kemudian yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Yang ketiga, mengikuti ujian sekolah. Jadi kriterianya harus mengikuti ujian sekolah. Bagi yang tidak mengikuti ujian sekolah, maka tidak memenuhi kriteria kelulusan. Yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut. Memperoleh nilai minimal sama dengan KKM mata pelajaran. Di masing-masing mata pelajaran itu mempunyai nilai KKM atau nilai minimal, maka hasil dari ujian sekolah itu harus minimal KKM. Tidak boleh di bawah KKM. Kemudian yang kedua, untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, bahasa Indonesia, IPA, IPS, bahasa Inggris, seni budaya, prakarya, dan bahasa Jawa, nilai ujian sekolah diperoleh dari rata nilai ujian sekolah praktik dan nilai ujian sekolah tulis. Nah, untuk mata pelajaran PPKN dan matematika, nilai ujian sekolah diperoleh hanya dari nilai ujian sekolah tulis. Kriteria kelulusan yang keempat, bagi siswa yang tidak lulus mengikuti regulasi yang berlaku pada tahun pelajaran tersebut. Nah, Bapak dan Ibu serta anak-anak yang berbahagia, jadi
dapat disimpulkan bahwa kriteria kelulusan untuk tahun 2021 itu yang pertama adalah peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan atau program pendidikan setelah memenuhi kriteria, yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran, dibuktikan dengan nilai rapot semester 1 sampai semester 6. Nah, untuk itu anak-anak yang belum mempunyai nilai rapot 6 semester ini, maka bisa nanti tidak memenuhi kriteria kelulusan, sehingga bisa saja tidak lulus. Sehingga harus mempunyai nilai dari 6 semester. Yang kedua, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Ini juga dibuktikan dari nilai sikap pada rapor semester 1 sampai 6. Yang ketiga, maksudnya ini yang C, kriterianya harus lulus ujian sekolah atau USEK, ya, harus lulus ujian sekolah. Nah, ujian sekolah ini bagi mapel-mapel yang ada prakteknya itu diperoleh dari rerata praktek dan rerata tulis. Nah, itu selanjutnya, peserta didik dinyatakan lulus ujian sekolah apabila peserta didik telah memenuhi kategori minimal KKM. Nah, jadi dinyatakan lulus ujian sekolah apabila peserta didik telah memenuhi kategori minimal KKM. Jadi nilainya harus di atas KKM atau minimal sama. Nilai ujian sekolah merupakan gabungan antara nilai ujian tulis dan nilai ujian praktek dengan pembobotan 50% ujian sekolah tulis dan 50% nilai ujian sekolah praktek. Nah, kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan berdasarkan rapat Dewan Guru. Nah, ini Bapak Ibu dan para siswa semuanya, rapat Dewan Guru telah dilaksanakan pada tanggal 2 Mei atau hari Rabu kemarin. Nah, sebelum diumumkan, perlu Bapak Ibu dan para siswa ketahui tentang perkembangan dan target dari nilai ujian sekolah. Jadi nilai ujian sekolah tahun 2020 yang tahun kemarin itu rata-ratanya untuk pendidikan agama itu 85,86, PPKN 84,94, IPS 88,42, Bahasa Indonesia 88,39, Matematika 85,44, Bahasa Inggris 83,29, IPA 84,58, PJOK 87,46, Prakarya 93,80, Seni Budaya 89,46, dan Bahasa Jawa 83,72. Nah, ini adalah nilai ujian sekolah tahun kemarin. Nah, target dari nilai ujian sekolah tahun 2021 saat ini, targetnya agama, pendidikan agama itu 93 rata-ratanya. PPKN 86, IPS 90, Bahasa Indonesia 88, Matematika 86, Bahasa Inggris 84, IPA 88, PJOK 86, Prakarya 83, Seni Budaya 88, dan Bahasa Jawa 83. Ini adalah targetnya. Nah, kemudian hasil dari ujian sekolah tahun 2021, Bapak Ibu, untuk rata-rata, jadi ini rata-rata, jadi rata-rata itu bisa ada anak yang di atas, ada anak yang di bawah. Sehingga ini rata-ratanya. Untuk agama 92,20, PKN 90,73, jadi ini melampaui dari target, yang ini kurang sedikit. Kemudian IPS itu 86,63, jadi targetnya 90 terpenuhi, belum terpenuhi karena ini hasilnya 86,63. Bahasa Indonesia targetnya 88, hasilnya 87,64, ya, kurang sedikit.
Matematika 86 targetnya diperoleh 86,94. Untuk bahasa Inggris targetnya 85, hasilnya 85,46. Jadi ini sudah melebihi target. Kemudian IPA itu targetnya 88, hasilnya untuk saat ini 83,43. Kemudian PJOK itu targetnya 86, sekarang hasilnya 90,16. Prakarya itu targetnya 83, saat ini hasilnya 94,30. Seni budaya itu targetnya 88, diperoleh 87,92. Kurang sedikit. Bahasa Jawa target 83, hasilnya 88,63. Nah, ini Bapak Ibu hasil dari ujian sekolah tahun 2021. Sehingga ini ada anak yang di atas, ada anak yang di bawah. Jadi ini karena rata-rata dari 208 siswa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan anak yang berbahagia, rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Wonosari dilaksanakan pada hari Rabu 2 Juni tahun 2021 pukul 13 ya, sampai selesai sekitar pukul 15. Nah, hasil rapat Dewan Guru menetapkan peserta didik SMP Negeri 1 Wonosari tahun pelajaran 2020-2021 sejumlah 208 peserta didik dinyatakan kelulusannya sesuai dengan yang tertuang pada surat keterangan kelulusan. Nah, jadi Bapak Ibu untuk keseluruhannya itu tidak bisa disampaikan di sini. Nanti Bapak Ibu wali murid sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan akan mendapatkan surat keterangan lulus dari putra-putri Bapak Ibu. Nah, nanti di dalam surat keterangan kelulusan itu ada keterangan lulus maupun tidak lulus, sehingga belum bisa disampaikan pada saat ini. Nah, sesuai jadwal, untuk itu Bapak Ibu wali peserta didik, pengambilan surat keterangan itu menggunakan sistem drive-thru. Artinya Bapak Ibu untuk mengambil surat keterangan ini hadir di sekolah, bisa menggunakan kendaraan, itu nanti akan langsung menerima surat dan langsung kembali balik ke rumahnya masing-masing. Jadi tidak ada kesempatan untuk berhenti ya. Tidak ada kesempatan untuk berhenti. Artinya mungkin berhenti sejenak, cuman mengambil surat keterangan dan langsung pulang kembali. Ini menggunakan sistem drive-thru. Untuk itu kepada Bapak Ibu wali peserta didik yang akan mengambil surat keterangan nanti dimohon untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Nah, kepada Bapak Ibu yang putra-putrinya berhasil lulus, kami ucapkan selamat. Bagi yang belum lulus, mudah-mudahan anak tersebut bisa untuk memperbaiki pembelajarannya sehingga nantinya bisa lulus dari SMP Negeri 1 Wonosari. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan informasi atau pengumuman kelulusan pada hari ini. Untuk itu dari saya pribadi yang menyampaikan informasi ini mungkin banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini bisa
dipahami bagi Bapak Ibu dan bisa dimengerti, hingga nanti dalam pengambilan surat keterangan kelulusan itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya protokol kesehatan tetap kita jaga karena untuk penyebaran COVID ini belum selesai. Dan juga diharapkan Bapak Ibu bagi putra-putri Bapak Ibu yang telah lulus atau nanti di surat keterangan kelulusan itu dinyatakan lulus, maka harapan dari sekolah dan juga dari Dinas Pendidikan untuk merayakan kelulusan, diharapkan untuk anak-anak tidak melampaui batas, artinya mungkin tidak perlu coret-coret baju dan sebagainya, tidak perlu konvoi dan sebagainya, karena ini masih di masa pandemi, semoga tidak terjadi apa-apa. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan setelah ini silakan Bapak Ibu untuk bisa hadir di sekolah untuk menerima surat keterangan kelulusan. Dari saya, Silistiana, mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.